Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti janjiku yang kemarin, kalau aku mendapat surat ini, aku mau berbagi kepada kalian ya. Jadi kali ini aku mau cerita bagaimana kisahku awal mulai aku nge-YouTube sampai benar-benar serius, dan walaupun masih meniti karir, dan akhirnya aku mendapatkan ini. Sangat terharu guys. Dan ini tuh dikirimnya ternyata dari Malaysia. Dan ini datangnya itu sudah kemarin sebenarnya. Namun aku belum siap untuk prepare ya. Tapi ini udah aku buka. Ini sebenarnya itu ini tuh ada kayak klaimnya gitu ya. Nah, karena kemarin udah aku nggak sabar kan, aku udah verifikasikan nomor PIN ini ke aplikasi AdSense-nya langsung. Jadi ya otomatis ini sudah terbuka. Alhamdulillah, aku seneng banget. Nah, dan ini tuh kalau dibuka itu seperti ini. Bentar ya, aku tutupin dulu ya. Gimana caranya ini? Nah, mudah-mudahan nggak kelihatan. Nah, maka tampilannya seperti ini. Yang aku tutup ini adalah PIN-nya. Gitu guys. Oke, langsung saja aku mau cerita perjalananku sampai aku akhirnya mendapatkan ini. Walaupun pendapatannya masih kecil, nanti kapan-kapan aku share. Aku pakai contekan nggak apa-apa ya, soalnya daya ingatnya ini sudah ya begitulah ya, udah tua. Jadi awal mula aku nge-YouTube itu sebenarnya udah lama teman-teman, yaitu tahun 2016. Wah, udah lama kan. Tapi akun YouTube aku itu cuma aku pakai buat ya kalau lihat-lihat YouTube gitu ya. Jadi nggak ada videonya nggak ya? Oh, ada satu, kok sepi. Jadi ya udahlah, mungkin belum rezekinya di sini, belum rezekinya untuk jadi influencer wis ya. Makanya aku putuskan untuk jadi penonton saja. Nah, kemudian aku mulai aktif itu pada bulan Maret 2020. Kemudian aku mencapai 1000 subscriber sama 4000 jam tayang itu pada tanggal 12 April 2020. Nah, kemudian aku mengajukan monetize yang pertama itu tanggal 13 April 2020. Nah, nggak mulus. Soalnya pada tanggal 29 April 2020 aku dinyatakan gagal monetize karena konten aku teridentifikasi sebagai konten berulang. Udah aku bahas di video sebelumnya ya. Di sini aku kasih linknya, thumbnailnya seperti ini. Nanti kalian bisa cek sendiri mengapa aku gagal monetize dan bagaimana caranya sampai akhirnya aku berhasil dimonetize. Nah, kemudian kan kalau gagal itu masih ada pihak YouTube itu masih memberi toleransi sekitar 1 bulan berikutnya untuk memperbaiki konten kita. Nah, setelah aku hapus-hapusi video-video aku yang teridentifikasi konten berulang itu 1 bulan berikutnya, maka aku mengajukan monetisasi yang kedua, yaitu pada tanggal 29 Mei 2020, dan 4 hari kemudian disetujui untuk monetisasi pada tanggal 2
Juni 2020. Maaf iklan ya guys ya. Terus nah, setelah monetize itu aku mencapai $10 yang pertama itu pada bulan Juni. Dan kemudian aku mendapatkan notifikasi untuk memverifikasi nomor rekening serta alamat. Waktu itu aku pakai KTP dan rekening BRI. Begitu guys. Pada tanggal 27 Juni 2020. Nah, kemudian kan 2 hari berikutnya dinyatakan berhasil verifikasinya. Kemudian pada tanggal 29 Juni 2020 itu pihak AdSense memberitahukan bahwa PIN AdSense ini itu sudah dikirimkan pada tanggal 29 Juni 2020. Nah, 1 bulan kemudian kan kok nggak nyampe-nyampe ya gimana sih, yang belum pernah mengalami, jadi ya deg-degan gimana perasaannya gitu. Makanya aku suruh suami aku untuk ke kantor pos menanyakan apakah ada surat seperti ini dari Google AdSense, kali aja nyelip. Soalnya itu benar-benar dikirimnya itu cuma lembaran gini guys, lembaran gini aja, jadi kan takut gitu nyelip-nyelip di mana gitu kan. Soalnya kan katanya orang-orang itu sampai 6 bulan nggak datang-datang karena entah itu nyelip, entah alamatnya yang sulit dijangkau sama pihak ekspedisi atau kantor pos tersebut. Nah, apa yang terjadi ketika suamiku sampai di kantor pos itu, beliau menanyakan dan jawabannya pegawai kantor pos itu katanya kalau surat seperti ini itu datangnya 4 bulan berikutnya. Ya sudahlah ya, karena aku waktu itu 4 bulan itu masih lama ya, pasrah aja. Kalau emang rezeki ya nanti datang, kalau belum rezeki ya sudah nggak apa-apa. Tapi aku masih aktif bikin konten waktu itu. Kemudian aku juga baca di komunitas YouTube, aku cari-cari informasi untuk menerima PIN ini itu kan beda-beda ya pengalamannya. Ada yang katanya harus ganti alamat karena alamatnya itu susah dijangkau, ada yang sampai bertahun-tahun nggak nyampe-nyampe. Padahal surat seperti ini itu ada kadaluarsanya. Kalau aku baca, kalau nggak salah ya, kalau tolong dikoreksi, nanti kalian bisa tulis di kolom komentar. Itu masa tenggangnya sampai 6 bulan. Nah, kan udah sekitar berapa ya? Aku tanya ke kantor pos itu pada tanggal 29 Juli 2020. Dan pihak AdSense itu biasanya memberikan kesempatan 3 kali untuk meminta salinan PIN ini. Nah, kemudian aku pada tanggal, apa salahnya ya aku minta salinan pada tanggal pada tanggal 15 Agustus aku minta salinan PIN yang pertama. Nah, kemudian pihak AdSense memberitahukan kalau mereka sudah mengirimkan salinan PIN-nya pada tanggal 15 Agustus. Ya, alhamdulillah. Akhirnya ini datang pada tanggal 1 September kemarin. Akhirnya penantianku guys. Kemarin itu kan aku lihat ke oren-oren. Wah, itu Pak Pos itu pasti. Dan ternyata benar guys, surat cintaku yang pertama. Ya, seperti itulah pengalamanku. Oh ya, aku juga mau kasih info bagaimana caranya memasukkan PIN ini ke dalam Google AdSense. Kita langsung saja simak videonya sebagai berikut ya, tanpa berlama-lama lagi.
Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya kesampaian juga unboxing Google AdSense, guys. Jadi bentukannya seperti ini ya. Nih. Dan ternyata dikirimnya dari if undelivered please return to Logtech. Nomornya ternyata dari Pos Malaysia Internasional. Ternyata ini dari Malaysia. Kan dari Malaysia. Nah, ini alamatku. Minta kopiannya, kemungkinan nanti akan datang persis sama seperti ini. Ya, nggak apa-apa. Coba dibuka. Ini gimana ya? Oh, jadi ini tuh cuma lembaran aja, teman-teman. Coba buka dulu ya. Ada batas itunya ya. Ini dilepas semua. Karena pakai satu tangan, aku skip ya. Whenever you're ready. Nah, karena udah terbuka, maaf aku tutup, aku sensor soalnya rahasia ya. Jadi dalamnya itu isinya seperti ini. Google AdSense, nomor pengenal pribadi, PIN Google AdSense Anda. Nah, di sini ada langkah-langkahnya ya. Langkah pertama, masuk ke akun AdSense di www.google.com/adsense. Nah, di browser itu ya, kita masuk ke Google AdSense. Kemudian langkah kedua, kita pilih setelan. Langkah yang ketiga, lalu klik verifikasi alamat. Kemudian langkah yang terakhir, masukkan PIN tersebut serta kirim. Terima kasih tim Google AdSense. Oke, langsung kita aplikasikan ya. AdSense. Aduh, wifi-nya. Maaf ya teman-teman, agak loading. Kalau malam gini biasanya emang suka loading lama. Ya, kita klik yang situs desktop. Dah. Nah, sini kan ada pojokan. Nah, verifikasi alamat penagihan itu ya. Maaf. Nah, verifikasi alamat penagihan Anda. Nah, kita klik yang warna biru ini, verifikasikan ini, kita klik. Kemudian kita masukkan PIN yang udah ada tadi. Nah, kita masukkan deh. Aku sensor ya, sobat. Nah, setelah kita klik kirim kan, kita pastikan PIN-nya benar ya. Maka tampilannya seperti itu, sudah tidak ada lagi ya. Nah, bagaimana? Mudah-mudahan video yang aku share ke kalian itu bermanfaat ya. Kalian yang belum tahu dan sedang menunggu-nunggu PIN seperti ini, mudah-mudahan segera sampai di tangan kalian ya, tanpa berlama-lama lagi. Dan di video berikutnya aku mau share berapa sih penghasilanku dengan subscriber yang baru 3000 ini. Bukan bermaksud apa-apa, sebagai acuan saja untuk kalian ya. Tetap semangat, pejuang receh, tetap semangat. Misal sih mau pamit ya. Kalian bisa tulis kritik dan sarannya di kolom komentar ya. Terima kasih yang udah menonton video ini. Jangan lupa untuk selalu like, share, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and bye.